Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, nama saya Koirunisa, mengajar di kelas 9 SMN 4 Batu, mata pelajaran bidang Bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat menelaah definisi cerita pendek. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasikan unsur-unsur cerita pendek. 3. Peserta didik dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. 4. Peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman tentang COVID-19 dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi cerpen dan unsur-unsur cerpen yang telah Ibu paparkan di dalam PPT pembelajaran. Definisi dan unsur-unsur cerpen. Menurut H.B. Jasin Sangpau Sastra Indonesia, cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Kemudian yang kedua, menurut A. Bakar Hamid menjelaskan bahwa cerpen disebut juga dengan cerita pendek. Dilihat dari kuantitas kata yang dipakai adalah 500 sampai 20.000 kata, berisi tentang plot, watak, dan kesan. Adapun secara umum, cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh, segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Anak-anak sudah mengetahui ya apa itu cerpen. Cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang diungkapkan sangat padat dan ringkas. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun beberapa yang ada di dalam unsur intrinsik adalah tema, tokoh dan penokohan, latar, plot atau alur, pengaluran, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Dalam unsur intrinsik terdapat tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen. Kemudian yang kedua adalah karakter yang menjadi pembawa pesan hingga amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian tokoh. Tokoh terbagi menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Adapun penjelasannya adalah protagonis adalah tokoh utama yang mendukung cerita. Yang kedua adalah antagonis. Antagonis merupakan tokoh yang memiliki konflik dengan tokoh protagonis. Tokoh ini identik dengan karakter jahat. Kemudian yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis ini merupakan tokoh pembantu, penengah atau penyangga, baik untuk protagonis, antagonis maupun cerita secara keseluruhan. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen adalah latar tempat dan latar waktu. Kalau latar waktu, itu merupakan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jika waktu adalah waktu kapan itu terjadi. Selanjutnya ada plot atau alur dan pengaluran. Pada bagian-bagian yang membentuk suatu cerita dan kisah dari suatu cerpen, novel, atau prosa fiksi lainnya. Plot terdiri dari beberapa plot, ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Berikut penjelasannya satu persatu. Abstraksi adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan berbagai unsur lain dalam cerita yang disampaikan.
Kemudian orientasi ini juga disebut dengan pengenalan, di mana cerpen dimulai dengan perkenalan tokoh. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah awal mula munculnya konflik yang biasanya terjadi antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian alur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Jadi di bagian evaluasi ini permasalahan semakin memuncak adalah resolusi. Resolusi ini yang disebut dengan penyelesaian, yaitu penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam suatu cerita. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan bagian penutup atau akhir dari keseluruhan cerita yang disajikan dalam sebuah prosa fiksi atau cerpen. Kemudian dalam unsur intrinsik juga dipaparkan sebagai pengaluran. Yang pertama adalah alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian terdapat juga sudut pandang. Sudut pandang dibagi dengan sudut pandang pertama dan ketiga. Sudut pandang pertama merupakan penyampaian cerita seakan penulis adalah tokoh dan menggunakan kata ganti aku. Jika sudut pandang pertama biasanya dalam cerpen itu menuliskan penulisnya menggunakan kata ganti aku. Kalau sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kacamata orang yang melihat atau menyaksikan dan menggunakan kata ganti dia atau mereka. Kemudian terdapat juga gaya bahasa. Gaya bahasa ini terdapat majas dan diksi. Majas merupakan menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Kalau diksi merupakan pemilihan kata yang tepat atau serasi yang digunakan dalam suatu cerpen. Dalam membuat cerpen atau cerita pendek, kita juga harus memperhatikan majas dan diksi. Gaya bahasa ini juga sangat penting dalam penulisan cerpen. Yang terakhir adalah amanat. Dalam cerpen pastinya ada amanat. Itu biasanya terletak di akhir cerita. Amanat merupakan pesan positif yang dihasilkan dari prosa fiksi. Amanat dalam cerpen yang tidak akan disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Setelah pemaparan unsur intrinsik, kemudian ibu akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Di unsur ekstrinsik terdapat latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yaitu latar belakang tempat penciptaan teks akan memiliki berbagai kearifan lokal, mulai dari bahasa, filsafat, seni, budaya, hingga agama yang dominan. Jadi di sini jika membuat cerpen atau setelah melihat cerpen, kemudian diminta untuk mencari unsur ekstrinsiknya untuk latar belakang, kita harus melihat bagaimana kearifan lokal, mulai dari bahasa, filsafatnya, seni, budaya, itu akan terlihat dalam cerpen yang telah dibaca. Kemudian latar belakang penulis. Biasanya cerpen itu ditulis oleh penulis-penulis terkenal, orang sastrawan seperti itu. Berarti penulis cerpen mempunyai latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan mencari biografi penulis, mulai dari tempat kelahiran, tempat tinggal, pendidikan, hingga tulisannya yang lain dan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasinya. Kemudian yang terakhir dari unsur ekstrinsik terdapat nilai yang terkandung, yaitu nilai moral atau etik, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai moral atau etik merupakan nilai yang memberikan atau memancarkan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan berbagai pertimbangan etika dan moral. Sedangkan nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan masalah tata pergaulan antara individu dan masyarakat. Kemudian nilai budaya merupakan kebudayaan, peradaban, adat istiadat maupun kebiasaan suatu masyarakat yang dijaga untuk tujuan positif.
Setelah pemaparan materi, definisi, dan unsur-unsur cerpen dari Ibu, pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 1. Peserta didik memahami definisi cerpen. 2. Peserta didik memahami unsur-unsur cerpen yang terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Semoga pembelajaran dengan tema definisi dan unsur-unsur cerpen dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tugas yang Ibu berikan adalah bacalah cerpen Pilu Kolbu Menuai Keberkahan terlampir dalam lembar kerja 1. Kemudian jawablah soal uraian Ibu, yaitu tentukan unsur intrinsik dalam cerpen, dan yang kedua tentukan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Kerjakan dalam lembar kerja 1. Demikian pembelajaran hari ini tentang definisi dan unsur-unsur cerpen. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.